sebuah kisah yang sangat luar biasa untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan, dalam bertaubat dumateng Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, taubat yang perlu diteladani. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari, dan masih banyak lagi diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lainnya. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarathu annaha zanat wa hiya hamil. Wanita ini mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia memberitakan bahwa dia pernah berbuat zina. Wa annaha zanat wa hiya hamilun. Dan pada saat dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zinanya itu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita itu, "Idhabi hatta tadai." Pulanglah, kembalilah kepadaku sampai engkau melahirkan anak yang ada dalam kandungan itu. Dalam riwayat lain, sebelum Rasulullah SAW bersabda seperti ini, wanita itu berkata kepada Rasulullah, "Fatahhirni ya Rasulullah, sucikanlah saya dari dosa ini. Asabtu haddan, sungguh aku melakukan satu perbuatan dosa besar yang berhak untuk dihad, untuk dirajam." Sehingga kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat lain ketika mendengarkan berita itu, seakan-akan Rasulullah SAW tidak bisa menerima. Ya hamarra wajahu, wajah Rasulullah SAW memerah. Kemudian seakan-akan beliau tidak mendengar ucapan itu sama sekali dari wanita tersebut. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari wanita tersebut, tidak melihat. Dalam riwayat disebutkan beliau menoleh ke kanan, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idhabi hatta tadai." Pulanglah, datanglah kepadaku setelah kau melahirkan. Hari berganti, waktu berlalu, bulan berjalan, sampai 9 bulan. Setelah 9 bulan itu, wanita tadi mengandung anak hasil perzinahannya itu. Setelah selesai melahirkan, tibalah waktu nifas. Di hari nifas itu, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang depan Rasulullah, faqala laha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita itu, "Idhabi hatta turdi'i." Pulanglah, kembalilah kepadaku, datanglah kepadaku setelah engkau menyusui anak tersebut. Akhirnya wanita itu pulang kembali. Kemudian wanita itu menyusui anak tersebut sampai kemudian disapih. Karena itu beliau kemudian setelah disusui, dia datang lagi kepada Rasulullah. "Fatahhirni ya Rasulullah, sucikanlah saya dari dosa saya ini, rajam saya, had saya." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Izhabi hatta tastawdi'i bih." Pulanglah kembali engkau, susuilah anakmu itu sampai kau sapih dia. Fastawda'athu, kemudian dia susui anak itu sampai kemudian disapihlah anak itu. Tsumma ja'athu, sepertinya iman wanita ini benar-benar membaca, iman yang luar biasa, iman yang mengakar, taubatan yang nasuha. Waktu boleh berjalan, hari boleh berlalu, tahun boleh berlalu, tapi imannya tetap mengakar. Tsumma ja'at, hingga selesai masa menyusui,
Dia datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amara biha fa'uqima 'alaiha al-hadd. Lalu dijalankanlah hukum langit, dijalankanlah hukum samawi, dijalankanlah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditegakkanlah hukum had, hukum rajam atas wanita itu. Akhirnya wanita itu pun dirajam di khalayak umum, dilempari, baik anak kecil sampai pun yang paling dewasa. Sampai kemudian wanita ini meninggal dunia di tempat rajam dan had tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Taubatan nasuha, taubat yang didasari dengan kemantapan hati, kekokohan hati, ikrar hati yang luar biasa membaca di dalam hati sahabat wanita radhiyallahu anha ini. Dan bahkan dalam satu riwayat kemudian disebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa anda menyolati wanita ini? Bukankah dia pelaku dosa besar? Bukankah dia berbuat zina?" Mendengar statement Sayyidina Umar ini, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "Wahai Umar, seandainya taubat wanita ini dibagikan pada penduduk Madinah, 70 penduduk Madinah, lawasa'atkum, niscaya akan mencukupi." Tanda bahwa taubat wanita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang sahabat wanita yang kokoh dalam pendiriannya, yang kokoh dalam menjalankan agamanya melalui taubat dan nasuh.